Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprizal Diriwanto dengan NIM 2110423017 dari kelas A. Pada kesempatan yang singkat ini saya akan menjelaskan organel yang menyusun sel pada sel tumbuhan. Yang pertama ada dinding sel. Dinding sel adalah matriks ekstraseluler yang menyelubungi sel tumbuhan dan berada di luar membran plasma. Bahan utama penyusun dinding sel adalah selulosa yang tersusun dari unit-unit glukosa. Dinding sel berfungsi sebagai penyokong mekanik dan memberi bentuk pada sel serta berperan untuk melindungi sel agar tidak mengalami lisis. Selanjutnya ada membran plasma. Membran plasma digunakan untuk memisahkan sitoplasma dan organel seluler dari lingkungannya secara fisik, sehingga semua zat yang masuk dan keluar dari sel harus melintasi membran sel dengan berbagai mekanisme. Fungsi biologis dari membran sel bergantung pada molekul-molekul penyusunnya, yaitu seperti protein, lipid, dan karbohidrat dalam bentuk glikoprotein dan glikolipid yang membentuk suatu lapisan dengan sifat dinamis dan asimetris. Selanjutnya ada nukleus. Inti sel atau nukleus merupakan bagian sel yang paling mencolok di antara organel-organel di dalam sel. Nukleus merupakan bagian yang kaya dengan RNA ribosomal. Fungsi dari inti sel adalah mengendalikan proses berlangsungnya metabolisme di dalam sel, menyimpan informasi genetik berupa gen di dalam bentuk DNA, mengatur kapan dan di mana ekspresi gen harus dimulai, dijalankan, dan diakhiri, serta tempat terjadinya replikasi dan transkripsi. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom dibentuk terdiri atas dua subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil, dengan fungsi sebagai tempat sintesis protein. Selanjutnya ada mikrobodi, yaitu merupakan organel kecil berbentuk bulat, selapis membran, dan berperan dalam proses fotorespirasi serta konversi asam lemak atau peroksisom. Selanjutnya ada plastida. Plastida adalah organel yang dilapisi oleh dua membran, sebagian besar berpigmen dan hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Plastida ini terdiri atas tiga bagian utama, yaitu kloroplast, yaitu plastida yang memiliki pigmen dominan hijau atau klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis. Kemudian yang kedua ada kromoplast atau plastida yang memiliki pigmen selain klorofil dan fungsinya berkaitan dengan morfologi warna bunga, buah, dan daun. Serta yang terakhir ada leukoplast atau plastida yang tak memiliki pigmen dan berperan sebagai tempat penyimpanan seperti protein, minyak, dan karbohidrat. Selanjutnya ada vakuola sentral atau vakuola sel pada tumbuhan merupakan ruangan yang serbaguna untuk menyimpan berbagai senyawa baik yang berguna bagi sel atau maupun zat sisa. Vakuola berfungsi sebagai tempat penyimpanan air dan produk-produk sel atau metabolit intermediat. Kemudian ada mitokondria. Umumnya mitokondria tersebar merata dalam sitoplasma karena terkait dengan fungsinya sebagai penghasil energi. Membran luar halus dan rata, tetapi membran dalamnya berlekuk-lekuk yang bisa kita sebut sebagai krista. Fungsi utamanya berperan utama dalam proses respirasi sel yang menghasilkan ATP serta proses metabolisme yang menghasilkan asam amino, vitamin kofaktor, asam lemak, dan programmed cell death. Selanjutnya ada retikulum endoplasma, yaitu merupakan organel berupa sistem membran terhubung dengan nukleus dan terdiri atas dua macam, yaitu ada yang kasar dan halus. Retikulum endoplasma halus berbentuk seperti jaringan tubular, sedangkan retikulum endoplasma kasar berbentuk seperti kantong pipih. Retikulum endoplasma kasar berperan dalam proses sintesis protein, sedangkan retikulum endoplasma halus berperan dalam sintesis lipid.
Selanjutnya ada aparatus Golgi atau bisa kita sebut sebagai badan Golgi, yang terdiri atas kumpulan vesikel pipih yang berbentuk kantong dan dibungkus oleh membran tunggal. Berfungsi memodifikasi produk sekresi, sekresi enzim-enzim, glikolisasi, protein, produk retikulum endoplasma kasar, pembuatan membran untuk vesikula, membran plasma, dan membran internal lainnya, termasuk lisosom primer. Yang terakhir ada sitoskeleton, adalah jalinan serabut yang membentang di seluruh sitoplasma yang memainkan peran utama dalam pengorganisasian struktur dan aktivitas sel. Sitoskeleton dibangun oleh 3 jenis serabut, yaitu ada mikrotubula, mikrofilamen, dan filamen intermedia, yang fungsi secara biologisnya untuk memberikan dukungan mekanis pada sel dan mempertahankan bentuknya.